Shalom, selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang seruan Bartimius. Saya harap saudaraku sehat pada pagi hari ini dan diberkati Tuhan hidup di dalam naungannya. Pagi ini saudaraku kita akan membahas di bagian yang lain dari kisah Bartimius ini. Saya baca dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di dalam perjalanan hidup kita ini mengenal ada dua suara selain suara kita yang bisa kita dengar. Dan suara itu bisa dari hati kita atau betul secara audible kita dengar masuk dalam telinga kita. Salah satu suara yang bisa kita dengar yang saya sebut adalah suara sumbang. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu kisah yang mungkin saudara pernah ingat, yaitu ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, dan dia mengirim utusan, ada 12 utusan, dan ketika mereka kembali, firman Tuhan di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, yang lain, dia berkata yang lain. Dia menyampaikan berita yang lain tentang kondisi dari negeri itu. Dan mereka berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bangsa yang begitu besar dihadapkan dengan dua suara, dan mayoritas dari 10 itu berkata kita tidak akan bisa maju karena bangsa ini besar, tanahnya kurang baik, dan lain sebagainya. Tapi ada suara lain yang berkata kita akan maju, hanya Kaleb dan Yosua. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Adanya dua suara yang kita bisa dengar. Dan suara itu betul-betul menentukan jalan hidup kita. Dan saudara ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka pun bisa mendengar suara lain dari si ular, si iblis, yang pada akhirnya Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa karena suara lain itu. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, kita juga lihat dalam kisah Bartimius ini. Ketika Bartimius itu berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang banyak berkata, stop, jangan bicara, stop, jangan berteriak. Ini suara yang dia dengar pada waktu itu. Seandai kata Bartimius itu dia berhenti untuk tidak berteriak, dia memperhatikan suara sumbang itu dan dia tidak melakukan apa yang menjadi suara hatinya, Bartimius akan kehilangan kesempatan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang terjadi di dalam Bartimius. Bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ada suara-suara lain. Mungkin ada suara yang mendukung kita, tetapi juga ada suara-suara yang ingin menjatuhkan kita. Dan keputusan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dikerjakan Bartimius? Di dalam ayat berikutnya dikatakan, atau di dalam kisah itu dikatakan, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius tidak menghiraukan suara sumbang, bahkan dia berseru
lebih keras lagi. Karena berarti yakin dia memiliki seruan iman yang boleh menerobos dari seruan-seruan yang sumbang yang dia dengar, sehingga dia berteriak lebih keras. Jadi saudaraku, di dalam hidup ini, apa yang saudara dengar? Kalau saudara mengikuti suara kematian, saudara akan tidak mendapatkan kehidupan. Kalau saudara mendengar suara kehidupan, saudara akan mendapatkan kekekalan. Setiap hidup kita, sendengkan telingamu terhadap janji dan suaranya, maka kita akan mendapatkan kesempatan, kehidupan, kemuliaan dalam perjalanan ini. Hiduplah di dalam suaranya, bukan suara sumbang. Dengarkan dan lakukanlah, maka engkau akan melihat kehidupan lewat kebenaran suara Tuhan dalam Alkitab. Haleluya.